hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih al-asma'ul husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 sifat al-muhaimin, al-muhit, al-muqit, dan al-wasi', ya. Sekarang kita masuk ke al-hafidh dan al-hafidh. Maknanya yang maha pemelihara, maha menjaga. Adapun hafidh, Allah jelaskan di dalam beberapa ayat. Di antara surah Hud ayat 57 Allah berfirman, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku terhadap segala sesuatu hafidh, maha pemelihara. Juga dalam surah Saba 21 Allah berfirman, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu terhadap segala sesuatu maha pemelihara. Juga disebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-6. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a Allahu hafidhun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali atau pelindung selain Allah, Allah hafidh terhadap mereka. Dan engkau ini, hai Muhammad, tidak memiliki wewenang dan kekuasaan atas mereka. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan Allah itu maha hafidh. Adapun dengan lafaz isim fa'il hafidh, Allah terangkan juga dalam pertama surah Yusuf ayat 64. Allah berfirman, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah yang paling penyayang di antara para penyayang. Juga Al-Anbiya ayat 82 menyatakan wa kunna lahum hafidhin, dan kami terhadap mereka maha penjaga, benar-benar memelihara. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Ya. Nah, inilah 2 sifat dengan makna yang sama, al-hafidh dan al-hafidh. Artinya maha penjaga atau maha pemelihara. 2 nama yang agung ini menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat memelihara atau menjaga. Dan sifat ini mencakup 2 hal, mencakup 2 perkara. Pertama, menjaga atau memelihara dengan ilmunya terhadap segala sesuatu yang ada. Allah tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari dirinya. Tak ada sesuatu pun yang samar. Semuanya terketahui dan pengetahuan Allah terhadap semuanya itu terpelihara. Tidak dikenai sifat lupa. Tidak dikenai sifat lalai. Karena Allah mensucikan dirinya dari
sifat lupa karena kesempurnaan ilmu Allah di dalam memelihara seluruh yang diketahuinya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidak pernah lupa. Dalam surah Thaha ayat 52 Allah menyatakan, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Maka berkata bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ditanya tentang hari kiamat, maka beliau menjawab bahwa ilmu pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah dan tertulis dalam sebuah kitab. Kitabnya di Lauhul Mahfuz. Dan Rabbku yaitu Allah tidaklah bingung, tidak sesat dan juga tidak lupa. Dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-6 Allah menyatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah menjaga, memelihara semua amal-amal mereka, amal manusia dengan cara dicatat. Wa nasuh, tapi mereka melupakan terhadap amal-amal mereka sendiri. Kita lupa terhadap apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan kemarin, sepekan yang lalu, apalagi sebulan yang lalu, apalagi berbulan-bulan atau tahunan yang lalu. Kita sudah nggak ingat, paling ingat 1-2 itu pun samar. Kita melupakan apa yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita lakukan. Allah mah tidak pernah lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menjaga, memelihara seluruh amal-amal mereka. Tapi mereka melupakannya. Jadi Allah memelihara amal-amal makhluk dan mencatatkannya, juga ucapan mereka. Bahkan Allah mengetahui niat mereka. Bahkan apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Tak ada sesuatu pun yang samar bagi ilmu Allah. Dan semua yang Allah ketahui itu Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz dan terpelihara di sana. Allah berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatur. Kata Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu yang mereka lakukan tercatat dalam kitab. Maksudnya di Lauhul Mahfuz. Semua yang kecil ataupun yang besar semuanya tertulis. Semuanya terpelihara dan tidak pernah hilang atau samar atau terhapus. Semuanya serba terpelihara. Karena Allah Azza wa Jalla bersifat maha penjaga, maha pemelihara. Dan Allah Azza wa Jalla telah menugaskan beberapa malaikat yang mulia untuk mencatat semuanya, memelihara, menjaga amal-amal hamba-hambanya. Allah berfirman dalam beberapa ayat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Dalam surah At-Tariq ayat yang keempat. Semua jiwa, setiap jiwa ada penjaganya. Ada pemeliharanya. Memelihara apanya? Semua amalnya, semua ucapannya. Dijaga oleh para malaikat, dipelihara dalam bentuk ditulis. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas diri-diri kalian ada malaikat-malaikat pemelihara. Mereka amat mulia dan selalu mencatat cara memelihara, cara menjaga amalan dan ucapan orang itu dicatat, difailkan. Dan mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Termasuk para ulama ahli tafsir mengetahui amalan hati. Tidak hanya amalan badan.
Amalan hatinya adalah apa? Apa yang terbersit, apa yang menjadi niat. Dan ini ditinjau dengan hadis yang sahih. Bila seorang hamba berniat melakukan sebuah perbuatan yang baik, Allah catat, malaikat mencatat satu kebaikan baginya. Baru niat tuh dicatat. Berarti malaikat pencatat itu tahu isi hati dan niat orang. Bila diamalkan itu niat yang baik, maka dicatat 10 pahala. Bila tidak, maka tetap 1 pahala. Sebaliknya bila orang berniat mengerjakan perbuatan buruk, malaikat tahu tapi tidak dicatat. Sampai dia melaksanakan niat yang buruk tersebut baru dicatat 1 dosa. Tapi kalau ada niat buruk kemudian cancel, cancel tuh. Nggak jadi dilaksanakan maka dicatat 1 pahala. Ini menunjukkan malaikat pencatat mengetahui apa? Mengetahui isi hati orang. Dan ini tercakup dalam ayat ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan, termasuk yang dilakukan, diamalkan oleh hati-hati kalian. Nah, makna seperti ini termasuk kandungan dari makna Allah menjaga, memelihara. Maha penjaga, maha memelihara, maknanya ilmu Allah tentang keadaan hamba, amalan hamba, lahir ataupun batin, yang dirahasiakan ataupun yang terang-terangan, semuanya diketahui oleh Allah, terpelihara dalam ilmu Allah, tak pernah dilupakan, dan mencatatkan semuanya itu di Lauhul Mahfuz, juga dicatat dalam lembaran-lembaran catatan yang ada di tangan para malaikat. Termasuk Allah juga mengetahui kadar dari besar kecilnya amalan itu, baik amalan baik ataupun amalan buruk. Sempurna atau kurangnya amalan baik tersebut, termasuk mengetahui kadar balasan baik pahala ataupun azab. Kemudian kelak Allah akan membalas mereka secara adil, tanpa disertai dengan kezaliman. Inilah kandungan pertama dari Maha Pemelihara. Artinya ilmu Allah terjaga, terpelihara, tidak lupa, tidak terhapus, tidak tercancel, tidak terserang virus, kemudian rusak filenya. Enggak seperti komputer yang menyimpan banyak data gitu kan. Bisa enggak musnah, terhapus? Bisa dengan kemasukan virus. Dengan cara kalau file-filenya umpamanya tersimpan di alat-alat, di harddisk, bakar aja rusakan harddisknya. Ya, arsip-arsip tentang kejahatan orang, bagaimana caranya agar musnah, ya udah bakar saja. Rusak, hilang semuanya. Kalau Allah enggak. Tercatat semua itu di Lauhul Mahfuz. Ini makna yang pertama. Allah Maha Pemelihara, maksudnya memelihara dan menjaga seluruh amal-amal manusia dalam bentuk catatan, yang nanti akan dibagikan kepada masing-masing orang, ya, yang kemudian dibalas sesuai dengan isi catatan tersebut. Pertama itu memelihara amalan-amalan para hamba, kemudian tercatat di Lauhul Mahfuz, di catatan para malaikat dan seterusnya. Kedua, annahu ta'ala al-hafidh lil makhluqat min sama'in ila ard wa ardin wa ma fihima li tabqa muddata biqaihi fala tazulu wa la tadthuru wa la tamidu wa la yasqutu syai'un 'ala syai'. Wala yuthqiluhu wala yu'jizuhu syai'un min dzalik. Kedua, Allah Maha Pemelihara seluruh makhluk, menjaga seluruh makhluk dari langit ke langit yang 7 lapis, juga bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, agar langit bumi tetap eksis selama masa yang Allah tentukan.
Tidak akan runtuh, tidak akan hancur, tidak akan terjatuh sesuatu menimpa yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang memberatkannya, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Dan Allah ketika menjaga seluruh langit, seluruh bumi dan isinya itu tidak merasa berat. Kalau kita umpamanya menjaga, memelihara mesin, tentu ya melelahkan, berat. Allah dalam memelihara, menjaga langit dan bumi tidak merasa berat. Enteng bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu bagi Allah amat sangat enteng. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Di kalimat terakhir Allah menyatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak memberatkan bagi Allah sedikit pun dalam memelihara langit dan bumi ini. Allah menjaga langit agar tidak runtuh menimpa bumi. Dipegang oleh Allah dan itu sangat mudah, tidak memberatkan sedikit pun. Kalau kita memegang suatu barang, gelas umpamanya, lama-lama udah capek. Walaupun ringan, gelas itu nggak akan ada setengah kilo mungkin, hanya berapa ons. Tapi capek, cangkel, kita mah dah lemah. Allah memegang langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 65, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Suatu saat ini akan terjadi ketika kiamat datang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32 Allah menyatakan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Dan kami telah jadikan langit ini sebagai atap yang terpelihara, terjaga. Tidak akan jatuh, jangan khawatir langit runtuh kemudian menimpa kita yang ada di bumi ini. Enggak. Allah menjadikan langit sebagai atap yang terjaga, terpelihara. Tapi mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Termasuk juga bumi. Bumi tidak akan hancur. Tidak akan terbelah begitu saja seluruhnya. Sampai masa yang Allah tetapkan ketika kiamat terjadi. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak hancur, agar tidak bergeser, agar tidak luluh. Ya, termasuk Allah juga menjamin, tidak hanya menjaga, memelihara langit bumi beserta seluruh isinya, Allah juga menjamin memelihara kitabnya yang mulia yaitu Al-Quranul Karim. Allah jaga, Allah pelihara dengan caranya sendiri. Yang penjagaan pemeliharanya melibatkan makhluk, iya. Makanya Allah menggunakan kata-kata nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Melibatkan makhluk tuh. Diberikan kepada makhluk melalui makhluk. Diberikan kepada makhluk yang namanya Nabi Muhammad SAW. Melalui makhluk lain yang namanya Jibril, malaikat. Makanya Allah gunakan kami. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang akan menjaga, memelihara. Keaslian Al-Quran. Sehingga kalau ada upaya-upaya dari orang kafir, orang munafik yang mau merubah Al-Quran, mengurangi ataupun menambah Al-Quranul Karim, Allah libatkan makhluk untuk menjaganya. Disadarkanlah para ulama dari kalangan kaum muslimin, lalu mereka bereaksi, itu ada Quran palsu. Bergerak mereka memberantas semua itu. Sehingga terpelihara sampai sekarang. Sehingga tak ada satupun perubahan walaupun satu huruf. Tidak ada pergantian walaupun satu titik. Tidak ada yang bisa merubahnya.
Padahal bentangan waktu yang begitu panjang, sudah 1500 tahun sejak Quran diturunkan sampai sekarang, Al-Quran tetap seperti ketika diturunkan. Dan ayat-ayatnya tetap abadi sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan tetap akan terpelihara karena pemeliharaan Allah sampai masanya tiba. Al-Quran ini hilang, tulisannya hilang, hafalannya dari dada-dada manusia hilang, dan itu sebagai tanda sudah akan dekatnya kiamat. Jadi makna yang kedua dari menjaga adalah Allah menjaga makhluknya. Kalau tadi menjaga artinya memelihara amalan-amalan makhluk, catat. Yang kedua menjaga seluruh makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati. Langit dan bumi mungkin itu makhluk mati. Menurut versi kita ya, menurut versi kita. Batu, menurut Allah Azza wa Jalla mereka berzikir, semua segala sesuatu berzikir. Takut. Gunung saja tidak mau untuk menerima Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Menunjukkan gunung itu hidup. Menurut kita itu benda mati. Jadi punya rasa takut. Oleh karena itulah maka baik yang ada di alam jagat raya ini termasuk kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Langit dijaga agar tidak runtuh. Bumi dijaga agar tidak hancur sebelum waktunya. Nah, termasuk makna ini adalah Allah Azza wa Jalla menjaga hamba-hambanya dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh hamba-hambanya. Menjaga kita dari musibah-musibah yang tidak kita sukai, yang musibah itu tidak Allah takdirkan menimpa kita. Nah, penjagaan Allah kepada manusia ini ada dua macam. Pertama ada am, kedua ada khas. Am itu umum, khas itu khusus. Adapun penjagaan Allah secara umum adalah Allah menjaga, memelihara seluruh makhluk dengan cara memudahkan mereka untuk bertahan hidup. Dimudahkan untuk beroleh makanan, minuman, dan udara. Dan mengilhamkan kepada mereka berupa naluri untuk kemaslahatan mereka. Dan diberi kemampuan untuk menghindarkan apa yang madarat bagi mereka. Termasuk orang kafir diberi kemampuan itu. Bahkan juga binatang, hewan-hewan. Hewan tahu apa yang bisa dimakan oleh dia sesuai dengan jenis hewannya dan apa yang tidak. Kalau ayam umpamanya, bebek dikasih daging, cuek mereka. Dikasih rumput, gak mau mereka. Tapi dikasih biji-bijian, oh hijau mereka, segut. Tapi kucing dikasih biji-bijian, kasih beras, cuek. Dikasih nasi, cuek. Tapi ada ya kucing yang makan nasi. Tapi dikasih daging, ikan, wah segut. Tapi aneh kucing saya di sini gak dikasih ikan cuek, dikasih daging cuek. Tapi dikasih bala-bala dimakan. Kucing aja nama arara nih. Coba kambing dikasih biji-bijian, dikasih daging, gak mau. Tapi dikasih rumput yang hijau, mereka lahap. Allah kasih mereka naluri, insting. Diilhamkan apa yang maslahat bagi mereka. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah lah yang telah memberikan kepada makhluk segala sesuatu yang mereka butuhkan, kemudian Allah memberikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini ilham.
berupa naluri. Allah menjaga, memelihara makhluk itu dengan cara apa? Diberikan kemampuan, naluri, insting untuk meraih apa yang maslahat bagi mereka dan menolak, menghindarkan apa yang madarat dan buruk bagi mereka. Ini kepada setiap makhluk, orang mukmin, orang kafir, bahkan binatang-binatang, hewan-hewan pun memilikinya. Dan khusus untuk manusia, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk menjaga mereka dari kecelakaan dan musibah yang tidak Allah takdirkan. Termasuk orang kafir. Dikirim enggak malaikat? Dikirim malaikat. Malaikat pencatat dikirim enggak? Ya dikirim. Orang kafir pun ucapan perbuatan dicatat. Kalau ada pertanyaan, ngapain dicatatkan sudah nyata kafir, itu mah tinggal digenjer saja di neraka. Nggak bisa begitu. Pertama harus ada bukti. Nanti di pengadilan di akhirat, nih catatan amal kamu. Kedua, untuk menetapkan kadar dari azab yang Allah timpakan. Karena azab yang ditimpakan oleh Allah kepada orang kafir juga tidak sama, tidak berbeda, berbeda-beda, tidak sama. Orang yang selain kafir, dia itu memusuhi kaum muslimin, melakukan semua keburukan, ya dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia membunuh, dia umpamanya mencuri, itu azabnya beda, lebih dahsyat dibanding orang kafir yang hanya kafir tapi tidak memusuhi kaum muslimin. Tidak mabuk, tidak mencuri, secara sosial baik, cuma kafir. Nah ini beda dengan yang kafir yang tadi, yang pertama ya. Maka semua dicatat amal-amalnya. Dan Allah utus malaikat penjaga. Menjaga mereka, keselamatan mereka dari keburukan yang belum ditakdirkan menimpa mereka. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga, ada malaikat penjaga di depannya, di belakangnya. Mereka memelihara orang itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemeliharaan, penjagaan Allah kepada makhluk secara umum. Orang kafir dijaga juga oleh Allah dan diberi kemampuan untuk menjaga diri. Orang-orang mukmin juga sama. Binatang pun diberi. Inilah pemeliharaan secara umum. Kedua, pemeliharaan secara khas, secara khusus. Dan ini dikhususkan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pertama, Allah memelihara, menjaga iman mereka dari syubhat yang menyesatkan, dari fitnah dan juga syahwat yang membinasakan. Allah selamatkan mereka, orang-orang mukmin itu, dengan pemeliharaannya dari semua yang menyesatkan tersebut. Juga memelihara mereka dari makar, tipu daya dan rencana busuk musuh-musuh mereka, baik dari kalangan jin ataupun bangsa manusia. Allah menolong mereka, membela mereka, dan menggagalkan tipu daya musuh-musuh dan makar-makar mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dan pembelaan yang Allah berikan sesuai dengan kadar iman, kadar amal soleh yang mereka miliki. Sebagaimana jaminan Allah di dalam salah satu hadis melalui lisan Rasul alaihi salatu wasallam, berkata beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga
Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jaga Allah. Apa yang kita jaga dari Allah? Ajarannya. Pelihara Allah, pelihara agamanya. Dengan cara dipelajari, difahami secara benar, semendalam yang kita bisa, diamalkan dan didakwahkan. Itu cara menjaga, memelihara Allah. Maknanya memelihara agama Allah. Maka Allah akan memelihara dan menjaga kita. Jadi menjaga Allah artinya menjaga perintah-perintahnya untuk dilaksanakan. Menjaga, memelihara larangan-larangannya dengan cara yang dijauhi. Menjaga, memelihara hukum-hukumnya untuk tidak dilanggar. Menjaga semua aturan Allah. Allah akan jaga diri kamu, agama kamu, hartamu, anak dan keluargamu. Makanya kalau kita ingin diri kita terjaga, terpelihara, keluarga kita, agama kita, harta kita, anak-anak kita, maka jaga agama ini. Dengan cara difahami, dipelajari. Lalu diamalkan, diaplikasikan, dan diajarkan, didakwakan, dan sabar di dalam menjalani semua itu. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang menjaga hak-hak dan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Dan diberikan janji yang menggiurkan. Allah berfirman di antara dalam At-Taubah ayat 112. Wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Dan orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Juga dalam Al-Quran surah Qaf 32 dan 33 Allah menyatakan hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kata Allah Azza wa Jalla kepada para ahli surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina. Allah menyatakan didekatkan tuh surga kepada orang-orang bertakwa. Ghairu ba'id, tidak jauh. Lalu kata Allah, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah surga yang dijanjikan bagi setiap orang yang sering kembali kepada Allah dan sering menjaga hukum-hukum Allah, syariat Allah. Yaitu man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah, padahal Allah itu gaib bagi dirinya. Allah kan gak terdeteksi oleh panca indera kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak terasa. Tapi Allah itu gaib dari kita. Tapi sekalipun gaib, kita takut kepada Allah. Karena kita meyakini keberadaannya, meyakini pengawasannya terhadap kita. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan nanti datang kepada Allah dengan hati yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang memelihara di sini yang dijanjikan surga mencakup memelihara tauhidnya dari segala yang membatalkan atau yang menguranginya. Karena tauhid adalah hal yang paling wajib dijaga dan dipelihara. Juga menjaga syariat Islam, terutama sholat. Maka secara spesifik Allah perintahkan kita untuk menjaga sholat. Allah menyatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian sholat-sholat kalian dan jaga sholat wusta. Sholat wusta pernah kita bahas mengenai sholat apa? Sholat asar. Dan berdirilah kepada Allah secara qanit. Kalau itu dawamu ta'at, terus taat. Juga memerintahkan kita untuk menjaga apa? Indera kita. Pendengaran, penglihatan, bahkan hati. Hati ini jangan dipakai untuk suudzon kepada orang, untuk membenci orang, untuk dengki kepada orang, untuk tidak suka kepada sesama muslim. Itu semua ditanya loh. Dan itu semuanya dilarang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann.
Jauhi oleh kalian dari kebanyakan berprasangka. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dhon, prasangka, karena dhon itu sedusta-dusta ucapan. Kelak akan ditanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan juga hati. Jangan sampai hati ini kepada Allah suudzon, kepada Allah bersikap buruk, juga kepada sama manusia. Tidak boleh membenci, mendengki, iri, suudzon dan yang sejenisnya. Semua itu akan ditanya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya. Juga Allah menyuruh kita menjaga mulut. Juga termasuk menjaga faraj. Kalau menjaga mulut kita tahu dari apa? Ya dari semua kata-kata buruk. Jangan mencela, jangan menghina, jangan berdusta, jangan menggelari orang dengan gelar-gelar buruk dan seterusnya. Jangan ghibah, jangan fitnah. Menjaga faraj ini ada dua. Yang pertama tentu saja menjaga faraj dari berzina. Kedua menjaga faraj jangan dilihat-lihatin ke orang. Dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla penjagaan secara spesial terhadap faraj. Makanya Allah menyatakan dalam surah, di antaranya surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7. Juga diterangkan dalam surah Al-Ma'arij dengan lafaz yang sama, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Al-Ma'arij lafaznya begitu, Al-Mu'minun juga lafaznya begitu, persis sama. Orang mukmin adalah orang-orang yang mereka itu selalu memelihara faraj-faraj mereka. Tidak diperlihatkan dan tidak dilampiaskan kepada yang tidak sah. Kecuali kepada dua pihak. Pertama kepada istri-istri mereka. Halal itu mah. Kedua kepada hamba-hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Ini juga halal. Berdasarkan nas Al-Quran, nas hadis yang sahih. Makanya Nabi SAW dalam hadis menyatakan, man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa orang yang baru menikahi seorang wanita atau membeli seorang hamba sahaya wanita, nah, sama tuh, menikahi atau memberi, pegang tuh ubun-ubunnya karena sudah halal. Istri kalau sudah dinikahi halal, boleh dipegang. Terus wanita hamba saya kalau sudah diberi juga halal, boleh pegang. Pegang ubun-ubunnya, lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabbaltahu alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltahu alaiha. Ya Allah, sungguhnya aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan pada wanita ini. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau tetapkan dalam diri wanita ini. Sama memperlakukan istri dengan hamba sahaya. Kepada istri, kepada hamba sahaya, Allah menyatakan fa innahum ghairu malumin, dalam kedua orang ini tidaklah mereka tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka siapa orang yang mencari selain kedua ini, bukan istrinya, bukan hamba sahayanya, merekalah yang melanggar batas. Oleh karena itulah maka makna kedua ini adalah Allah menjaga hamba-hambanya, termasuk menjaga agama dari hamba
selama si hamba tersebut menjaga agama Allah, menjaga tauhid dan akidahnya, menjaga aturan Allah, menjaga sholat, menjaga seluruh indranya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya dari hal-hal yang Allah haramkan, menjaga juga farajnya. Dan tidak ada yang mampu menjaga agama seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah yang paling penyayang di antara para penyayang. Jadi itulah yang harus kita lakukan agar kita memperoleh penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita agar Allah tetap memelihara dan menjaga kita. Doa ini bagus untuk kita hafalkan lalu kita baca dalam salat-salat kita, dalam sujud kita, salat fardu ataupun salat sunat. Doa ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dalam kitab Musnadnya. Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u haulai da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa berikut ini baik pagi ataupun petang. Ini termasuk di antara doa pagi dan petang. Panjang banyak doa pagi dan petang. Salah satunya doa ini nih, kalimat ini. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin raw'ati. Allahumma hafadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an fawqi wa a'udzu bika bi 'azamatika wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu ampunan dan juga kemaslahatan baik dalam agamaku ataupun duniaku, baik keluargaku ataupun hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allah, amankanlah perilakuku. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari diriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam agar kita ini apa? Dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Hafidz dan Al-Hafidz. Maknanya Allah penjaga, Allah Maha Pemelihara, ya. Ya cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02186862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Zidan di jalan. Oh ya, Abu Zidan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ingin mendapat penjelasan kembali dari yang pernah saya dengar di salah satu
kajian Ustadz itu juga kebetulan dengarnya di jalan, jadi nggak mencatat itu tentang benci tapi ridho. Nah itu yang saya waktu itu sempat ingat, tapi terus sekarang lupa lagi itu makna definisinya seperti apa, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Benci tapi rindu. Ridho. Oh, ridho. Benci tapi ridho. Ya. Baik itu, Ustaz. Ya, taib. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair. Ya, Abu Ridho, Abu Jidan di jalan ya. Titi DJ ya dari Doris. Ya, masalah. Semoga Allah memelihara dan menyelamatkan Anda di perjalanan. Hati-hati deh ketika nyetir. Benci tapi ridho. Ini adalah sikap terhadap musibah, terhadap semua takdir buruk yang Allah tetapkan untuk kita. Kepada keburukan siapapun benci, sakit ya, dimaki orang, apalagi umpamanya ditinggal mati oleh salah satu di antara orang yang kita cintai, atau kita yang mengalami kematian. Membenci musibah dan keburukan ya harus, makanya kita menghindar. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit, dan bagaimana kalau sakit kita cepat sembuh. Bagaimana caranya agar kita aman berkendaraan ya. Itu adalah wujud-wujud ketidaksukaan kita kepada hal-hal yang membuat kita menderita. Tapi ketika itu menimpa kita atas takdir Allah, kita wajib ridha. Benci tapi ridha. Oleh karena itulah maka Nabi SAW ketika menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Apa yang dimaksud bertemu dengan Allah di sini? Umumnya orang menyangka kematian. Bertemu dengan Allah itu ya. Siapa yang membenci bertemu dengan Allah, Allah benci juga bertemu dengannya. Loh, padahal kita semua benci mati. Dan itu dikemukakan oleh Aisyah, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Itu kata Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, perkara ini tidak seperti yang kamu duga. Bukan membenci kematian, tapi seorang kafir ketika dia mau mati, diperlihatkan neraka kepadanya. Diperlihatkan azab. Ini ketika sakaratul mautnya loh, belum mati. Maka ketika tahu seusai mati dia akan, kalau bertemu dengan Allah dia babak belur dengan azab, maka muncul rasa benci berjumpa dengan Allah dalam diri orang kafir ketika akan mati. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, karena bertemu dengan Allah adalah penderitaan bagi dia. Allah pun benci berjumpa dengannya. Itu maknanya. Jadi kita semua benci kepada kematian, benci terhadap semua hal yang dianggap musibah. Makanya kita hindarkan. Termasuk sakit, kita hindarkan agar kita tidak sakit. Termasuk adanya musibah COVID-19, ya kita membenci itu. Tapi seandainya takdir Allah menghendaki menimpa kita, kita wajib ridha terhadap takdirnya. Karena takdir Allah pastilah baik untuk kita. Saya sering berikan ilustrasi seorang pasien ke dokter. Keputusan dokter menangani pasien itu adalah dengan cara
hal-hal yang tidak mengenakan bagi si pasien. Harus disuntik, terus harus minum obat gitu ya. Dan harus menjauhi makanan-makanan yang enak. Kata dokter nih, saya colok, saya tojos dengan jarum ya. Terus nanti saya kasih yang pahit-pahit, saya larang dari yang enak-enak. Bagaimana sikap si pasien terhadap keputusan dokter? Dia benci disuntik. Dia benci minum obat yang pahit. Dia benci harus menjauhi makanan enak. Tapi demi kemaslahatan dia, demi kesembuhan dia, dia ridho. Nurut gak itu si pasien ketika disuntik? Nurut. Walaupun jengir-jengir, deg-degan, stres juga ya. Ya lihat jarum suntik itu sudah pikiran tuh kemana-mana. Langsung ada kekhawatiran. Jangan-jangan salah obat. Jangan-jangan nanti nancep di tulang. Jangan-jangan nanti jarumnya patah di dalam gitu. Terus dioperasi. Itu pikiran-pikiran itu ada nggak? Saya yakin dalam setiap orang yang mau disuntik pikiran itu ada. Tapi pernah ngalaman? Pikiran itu ada? Ada, saya juga ada ya. Semuanya juga ada ya. Benci disuntik, tapi mau nggak? Mau, ridho dia ya. Pas setelah beres kata dokter, sini duit bayar, jangan lu pulang, ayo bayar. Dia nggak suka dimintai uang ya, tapi ridho dia kasih. Sampai di rumah dimakan yang pahit-pahit. Gak suka kepada yang pahit. Tapi dimakan gak? Dimakan, dia ridho makan itu. Sambil nyengir juga ya. Sebelum makan siapkan air 1 teko gitu ya. Siapkan kemudian pisang yang manis-manis sebagai penawarnya segala macam. Dia makan. Itu yang disebut dengan benci tapi ridho. Dia benci disuntik, benci makan obat ya, benci menjauhi makanan-makanan yang enak. Karena itu semuanya membuat dia menderita tapi dia ridho mengalaminya. Karena apa? Kenapa ridho? Karena yakin itu menyembuhkannya, itu maslahat bagi dirinya. Kalau sikap seorang pasien terhadap keputusan dokter kayak begitu, benci tapi ridho, apalagi kita terhadap keputusan Allah. Allah mentakdirkan beberapa takdir buruk untuk kita. Kita nggak suka menerimanya, tapi pas mengalami kita wajib ridho karena yakin itulah yang lebih maslahat untuk kita dari Allah SWT ya. Allahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, silakan Pak Mul. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Allah Maha Pemelihara. Ya, yang pemelihara jadi secara khusus dan tidak khusus. Yang saya tanyakan, yang pemelihara makhluk dibagi 2, khusus dan umum. Yang saya tanyakan yang khusus bagaimana? Yang khusus saya mohon diterangkan kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi memang sepintas dijelaskan pemeliharaan Allah secara khusus bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Maknanya memelihara di sana menjaga keselamatannya, menolongnya, menjaga agar tidak memperoleh madarat, gangguan, kekalahan dalam perang dari orang-orang kafir. Dijaga, dipelihara oleh Allah dalam bentuk ditolong. Cara menolongnya macam-macam. Salah satunya dikirim malaikat dalam peperangan. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah doa kalian. Dengan cara Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Ya. Itu salah satu caranya adalah menolong orang-orang mukmin dari intimidasi orang kafir dengan cara dijaga imannya, ya, imannya, agamanya dijaga dengan cara diberi hidayah, diberi tuntunan, dimudahkan memahami ilmu, dimudahkan, diberi semangat
motivasi, support untuk melakukan amal ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan, dan seterusnya. Itulah cara Allah memelihara, menjaga orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, orang-orang bersabar. Dan itu hanya khusus bagi mereka. Itu tidak Allah lakukan kepada orang durhaka, kepada orang kafir, kepada hewan-hewan, kepada yang lain-lain. Itu hanya dikhususkan bagi para wali Allah, orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Cara menjaga, memeliharanya adalah menolong mereka, menjaga agama mereka, diberi hidayahnya mereka, diberikan semangat untuk ibadah, diberikan daya tahan, daya tolak terhadap ajakan, dosa dan kemaksiatan dan yang sejenisnya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah tidak menyebutkan tempatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila kita ingin agar dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah, tapi kita sudah lupa semua dosa yang telah kita lakukan, apakah pada saat bertaubat harus disebutkan semua dosa-dosa tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Wa fika barakallah, hamba Allah di bumi Allah. Bagaimana caranya bertobat dari dosa-dosa yang kita sudah tidak ingat lagi? Ya, bertobatlah secara umum. Dari seluruh dosa. Secara umum tanpa harus menyebutkan. Terutama dalam sholat, dalam sujud. Seperti permintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW, ya Rasul, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca dalam solatku. Maka Nabi SAW berkata, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat dolim dengan kezoliman yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni aku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmati aku karena sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini tidak disebut jenis dosa apa. Pokoknya umum, semua dosa. Termasuk dosa-dosa yang masalah yang kita sudah lupa berapa kali apa jenis dosanya. Mungkin tak sadar, mungkin tak terasa bahwa itu dosa, ya. Atau kita menganggap itu kebaikan padahal dosa, sangat mungkin. Maka boleh kita bertobat secara umum. Bertobat dari semua kesalahan dan dosa secara umum, baik yang sudah kita lupakan atau yang masih kita ingat, ya, boleh disebut secara umum seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Ke penanya selanjutnya, tapi sebelum itu kami mengundang kembali kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Penanya melalui pesan singkat, Ustadz, apakah hamba sahaya itu pada saat ini masih ada Ustadz? Dan maaf kalau hamba sahaya itu halal untuk digauli, lalu kedudukannya sama dengan istri yang sah setelah ijab kabul, Ustadz? Silakan. Barakallahu fiik. Apa sekarang masih ada nggak? Secara umum tidak ada, tapi saya dengar di beberapa negara tertentu di Afrika masih ada yang menjual hamba sahaya untuk bekerja dan seterusnya, ya. Wallahu alam di negara mana dan jangan dicarilah. Adapun di negara-negara yang berkembang, maju termasuk di Indonesia, tidak ada lagi hamba sahaya. Di daerah Timur Tengah, di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Oman, di semua negara sana tidak ada. Di Indonesia jelas tidak ada. Pembantu bukanlah hamba sahaya, karena pembantu itu digaji. Kalau hamba sahaya tidak, ya. Dan kalau pembantu itu mau berhenti, boleh nggak kita nahan? Nggak boleh. Maka pembantu
tidak halal bagi tuannya. Karena bukan hamba sahaya. Nah, hamba sahaya apakah kedudukannya sama dengan istri? Ya, kehalalannya sama dengan istri. Perlu ijab kabul? Nggak perlu ijab kabul. Begitu dia terbeli menjadi milik kita, ya sama dengan istri, ya. Setelah ijab kabul ada mahar. Mahar itu dianggap sebagai harganya. Nah, adapun kalau umpamanya si hamba sahaya itu kemudian hamil karena digauli oleh tuannya, maka itu yang dalam ilmu fiqih disebut dengan sebutan ummul walad. Yang apabila melahirkan, anak yang dilahirkannya adalah anak tuannya, dinisbatkan kepada tuannya. Tapi si hamba sahaya yang hamil tadi tetap menjadi hamba sahaya. Adapun anaknya merdeka, baik laki ataupun perempuan merdeka dan menjadi anak tuannya. Wanitanya tetap menjadi hamba sahaya. Sehingga ini yang dimaksud dengan apabila seorang ibu, seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Nah, lalu apa sih keuntungan hamba sahaya wanita yang hamil karena digauli secara halal oleh tuannya? Keuntungannya adalah apabila si tuannya ini mati, meninggal, maka ummul walad ini merdeka, bebas. Sementara hamba sahaya yang lain yang tidak hamil oleh tuannya itu tidak bebas. Kalau tuannya meninggal, maka dia bebas menjadi orang merdeka. Nah, jadi itu saja perbedaan antara hamba sahaya dengan istri. Kalau istri bisa bercerai dengan suami. Kalau sudah bercerai bukan istri lagi. Nggak ada hak dan kewajiban. Tapi kalau hamba sahaya tidak ada bercerai. Hamba sahaya bisa dijual. Umpamanya nggak perlu, perlu uang nih. Jual salah satu di antara hamba sahayanya. Mahal atau murahnya hamba sahaya itu tergantung nilai jualnya. Tergantung kalau dia kuat, dia itu umpamanya kerjanya giat, rajin gitu ya, menyenangkan tuannya, bisa mahal. Kalau zaman dahulu hamba sahaya fungsinya selain bekerja, kalau wanita ya menjadi penghibur seperti umpamanya menari dan seterusnya ya. Dijual bisa mahal, menyanyi gitu. Dan Nabi SAW melarang membeli hamba sahaya tukang nyanyi yang diambil kemampuan menyanyinya. Zaman dahulu penghibur baik dalam bentuk menari ataupun menyanyi itu hanyalah pekerjaan hamba sahaya yang dianggap status sosialnya rendah zaman dahulu. Kalau sekarang kan yang menghibur dengan menari dan menyanyi itu dianggap selebritisnya, dibayar mahal gitu. Zaman baheula mah tidak seperti itu ya. Nabi SAW melarang memberi hamba sahaya yang fungsinya hanya untuk menghibur dengan tarian dan nyanyian, enggak. Ya. Jadi itulah perbedaan antara istri dengan hamba sahaya wanita. Tapi persamaannya dua-duanya halal berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Perbedaannya kalau istri bisa bercerai, tapi tidak bisa dijual, ya, bisa putus. Kalau hamba sahaya tidak bisa bercerai, tidak bisa putus. Nah, kecuali bisa dijual, silakan dijual, sudah milik orang lain dia tidak berhak apa-apa lagi. Kalau istri nggak bisa dijual, seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, menuju ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Hanan di Baros. Assalamualaikum Ustadz, apakah orang yang dikuburnya sudah mendapat nikmat kubur, dia pasti terbebas dari siksa neraka Ustadz, ataukah masih ada kemungkinan masuk neraka setelah dihisab? Barakallahu fiik, silakan. Iya.
Kalau seseorang selamat dari azab kubur, dia memperoleh nikmat kubur, dijamin dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya orang yang memperoleh siksa kubur, mungkin saja dia selamat dari api neraka. Dan mungkin saja maksudnya selamat dari api neraka itu tidak abadi di nerakanya. Ini dasarkan kepada hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu kalau berdiri di atas kuburan selalu menangis sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Menunjukkan tangisannya itu deras. Lalu orang-orang bertanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul maut wa tabki. Kamu kalau ingat kepada surga dan neraka tidak pernah nangis. Tapi kalau mengingat kematian kamu nangis. Kenapa? Dia menjawab, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra manzilatun min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu wa man lam yanju minhu fama ba'daha asyad. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kuburan itu salah satu di antara fase menuju akhirat. Maka siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, maka kehidupan setelahnya lebih baik, lebih mudah bagi dia. Dihisabnya dengan hisab yang mudah atau bisa saja tanpa hisab kalau memenuhi kriteria tertentu. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Pokoknya lebih enteng, lebih enak, dan lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat dari alam kubur, tidak bisa menjawab fitnah kubur, dan akan peroleh azab kubur, maka kehidupan setelahnya itu lebih menyulitkan, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Oleh karena itu, kalau orang sudah selamat dari alam kubur, dia bisa menjawab fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dia memperoleh nikmat kubur, maka kehidupan setelahnya hanyalah kesenangan dan menyenangkan. Mudah bagi dia ya. Insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik Ustaz, penanya melalui pesan singkat Ustaz. Tidak menyebutkan nama pengirimnya. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Ustaz izin bertanya mengenai azab yang ditangguhkan. Apakah jika kita telah bertaubat meminta ampunan, Allah akan tetap memberi azab atau hukuman? Bukankah kita bisa berdoa meminta ampunan dan memohon agar tidak dihukum atas apa dosa yang kita perbuat? Lalu mengapa ada istilah musibah yang menimpa anak merupakan akibat dosa orang tua sebelumnya? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kalau orang sudah bertobat, dia tidak akan diazab, baik sekarang ataupun ditunda, di alam kubur ataupun di akhirat. Dia akan selamat. Allah menyatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Kalau sudah tobat, dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan diazab lagi di alam neraka, walaupun ditangguhkan, enggak. Ya. Oleh karena itulah maka kalau umpamanya ada orang yang tidak bertobat dari dosa, dia bisa lepas dari azab di akhirat. Karena mungkin azabnya itu diapakan, disegerakan oleh Allah di dunia berupa musibah. Begitu musibah diberikan sebagai hukuman atas dosanya, terhapuslah dia dosa itu dengan musibah tersebut. Oleh karena itulah maka taubat itu bisa menghindarkan musibah bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman kalau berdosa, ditunggu tobatnya, tidak tobat juga. Ditunggu istighfarnya, tidak istighfar juga. Infak dan sedekahnya, nggak infak sedekah juga. Tetap Allah menginginkan orang mukmin itu terhapus dosanya di dunia, nggak kebawa ke akhirat. Allah kasih musibah. Musibah itu menggugurkan dosa-dosa dia.
Nah itu. Nah apakah benar bahwa dosa orang tua nanti azabnya kena ke anak? Iya, wallahu a'lam bishawab. Tidak benar. Adapun kebaikan orang tua bisa berdampak kepada anak, iya. Berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman dan diikuti oleh anak-anak turunnya dengan keimanan, kami akan gabungkan, satukan, ikutkan anak-anak itu dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh tapi kadar kesolehannya itu minim. Orang tuanya lebih soleh, maka anaknya disatukan dengan orang tua. Termasuk di dunia, ketika Nabiullah Musa berguru kepada Nabi Khidir, apa yang dialami oleh Nabi Musa melihat Nabi Khidir? Salah satunya adalah ada satu kota atau satu desa. Saat itu kehabisan makanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Minta dia apa? Dijamu tapi tidak dijamu. Tapi kemudian Nabi Khidir melihat ada dinding yang murabah. Fawajadna fiha jidaran yuridu ayyanqadda. Jadi ada yang murabah, faqamaha. Lalu diapakan? Dibetulkan. Kata Nabi Musa, kalau engkau mau, engkau bisa meminta upah atas hal ini. Kenapa tidak minta upah? Divonis sudah ini akhir dari pertemuan kita. Hadza firaqu baini wa bainak. Karena sudah dikatakan sekali lagi bertanya sudah selesai. Dan ini adalah yang ketiga. Lalu disebutkan ammal jidaru fakana li gulamaini yatimain. Adapun dinding tadi milik dua anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, dan orang tua kedua anak yatim ini dulunya orang soleh. Lihat, orang tua yang soleh, kesolehan orang tua berdampak di dunia kepada anaknya. Sehingga dibantu anaknya yang yatim ini oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa karena kesolehan kedua orang tuanya. Ya, kesolehan orang tua berdampak besar baik di dunia termasuk di akhirat bagi anak-anaknya. Adapun kalau umpamanya orang tua dahulunya merupakan orang tua yang durhaka, berdampak nggak kepada anaknya di dunia? Iya, mungkin ini mah anak si itu tuh jahatnya luar biasa. Kayak gitu. Secara sosial mungkin anaknya bisa terkena dampak mungkin, ya, mungkin. Tapi apakah kedua orang tuanya itu akan terbersihkan namanya oleh anaknya? Iya, apabila anaknya menjadi orang yang soleh. Anaknya soleh umpamanya, orang-orang melihat kesolehannya kagum. Itu ya, walaupun bapaknya kayak gitu, itu bapaknya orang tuanya untung punya anaknya jadi orang yang soleh. Padahal bapaknya nyebelin luar biasa. Masih dikasih untung, maka terbersihkan namanya ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.